Ya, pemirsa, video penganiayaan yang melibatkan seorang pemuda dan pengendara lain terekam kamera pengawas. Berbekal hasil rekaman polisi membekuk pelaku di rumahnya. Pelaku mengakui perbuatannya lantaran mabuk minuman keras. Inilah video rekaman CCTV saat pengendara motor diberhentikan dan dianiaya pengendara motor lain di Jalan Bawangkaraeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengejar lalu menikam korban sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Berbekal hasil rekaman, unit Jatanras Polrestabes Makassar membekuk Haidar, 28 tahun, pelaku penikaman di rumahnya. Polisi mendapati pisau yang digunakan untuk menikam korban, motor, serta pakaian yang digunakan saat aksi. Pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengakui perbuatannya lantaran tengah dalam keadaan mabuk minuman keras. Pelaku tersinggung dan mengira korban merupakan musuhnya. Bahwa pada saat itu pelapor atau korban dikejar oleh pelaku, kemudian terjadi penganiayaan yang menggunakan senjata tajam yang mengenai bagian perut sebelah kanan daripada korban. Untuk alasannya sendiri seperti apa itu? Ketersinggungan di jalan. Ini pelaku mabuk juga, Uni. Jadi untuk pelaku dari hasil interogasi bahwa memang dia dipengaruhi oleh minuman keras. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal terkait penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman paling lama 5 tahun kurungan penjara. Berawal cekcok melalui pesan singkat di ponsel, seorang oknum Satpol PP di Kota Makassar terlibat perkelahian dengan dua pemuda hingga berujung penganiayaan. Polisi meringkus pelaku di rumahnya bersama senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Tim Resmo Polsek Panakukang menangkap dua pemuda yakni Rahel dan Akram, warga Jalan Belakang Aspol Telo, Kota Makassar. Penangkapan kedua pelaku mengejutkan warga sekitar. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang disembunyikan pelaku dalam lemari. Kedua pelaku dibawa ke Mapolsek Panakukang guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku mengaku kejadian bermula saat ia bersama rekannya tengah menikmati minuman keras. Tiba-tiba korban bersama rekannya datang dan menantang pelaku. Lalu korban mengeroyok pelaku. Karena tak ingin jadi bulan-bulanan, pelaku mengambil senjata tajam menganiaya korban. Persoalan itu dipicu adanya cekcok melalui pesan singkat di ponsel. Ini korbannya seorang oknum Satpol PP, Pak, ya? Betul sekali. Ini motifnya apa, Pak, ini sampai ada penikaman? Jadi motifnya itu masih dalam tahap penyidikan. Untuk proses lebih lanjutnya terhadap tersangka dua orang ini, Pak? Tersangka selanjutnya kita amankan dan dilakukan penyidikan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 7 tahun lamanya. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reskrim Polrestabes Palembang menggerebek pelaku pembunuhan seorang tukang jam keliling. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas lantaran kabur saat hendak ditangkap. Unit Reskrim Polrestabes Palembang menyusuri lokasi persembunyian Edo di wilayah Jalan Ahmad Yani seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan. Lantaran mencoba kabur dengan motor, polisi terpaksa menghadiahi Edo dengan timah panas. Edo ditangkap petugas karena telah membunuh Eko Saputro, seorang pedagang jam keliling di Jalan RM Ria Kudu, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Dari tangan pelaku, petugas menyita senjata tajam dan motor yang digunakan saat penganiayaan. Aksi pembunuhan dipicu salah paham. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras tak terima dipandang oleh korban yang berujung penusukan dan mengakibatkan korban tewas di lokasi kejadian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat hukuman 20 tahun penjara. Pelaku pembunuhan kita kenakan pasalnya 351 ayat 3 dan 338 karena korbannya meninggal dunia dengan 2 luka di dalam tubuh korban, satu di arah leher, satu lagi di dada, dua tusukan. Untuk kejadian itu sekitar pukul 10 malam kurang lebih. Korban ditemukan oleh warga setempat. Sebelumnya, warga Lorong Garuda Kelurahan 7 Ulu Palembang dibuat heboh dengan tewasnya seorang pria dengan kondisi mengenaskan.
Korban tewas dengan luka tusuk di leher, dada, kening, dan telinga. Sementara itu, pemirsa, satu keluarga di Buleleng, Bali juga menjadi korban penganiayaan tetangganya hingga luka serius. Keempat korban bahkan sampai harus dirawat intensif di rumah sakit. Satu keluarga di Buleleng, Bali menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Dari kejadian ini, pemilik rumah beserta istri dan anaknya mengalami luka serius akibat senjata tajam. Menurut keterangan saksi, 8 orang pelaku datang ke rumah korban membawa senjata tajam dan langsung menganiaya seluruh orang yang berada di dalam rumah. Diduga 8 orang pelaku tersebut dalam pengaruh minuman keras. 4 orang korban dibawa ke RSUD Buleleng, sementara 2 pelaku penganiayaan yang juga mengalami luka di bagian kepala dan tangan sudah dibawa ke rumah sakit. Sementara kepolisian untuk sementara waktu belum bisa menetapkan tersangka karena kedua belah pihak saling lapor ke polisi. Namun polisi sudah mengamankan barang bukti berupa golok, linggis, dan kayu dari TKP. Itu dari dua pihak ini saling melapor ke kami sehingga kami memerlukan waktu lebih untuk mendalami. Pertama yang disebabkan kita belum bisa menjelaskan, yang pertama yaitu kondisi korban kritis. Ada 2 di ICU, Pak. 2 di ICU, 2 dirawat inap. Kemudian kondisi dari terduga terlapor saat ini melapor di polsek kita, namun kondisinya kurang maksimal untuk kita mintain keterangan. Jadi sampai saat ini, siang ini saya hanya bisa menyampaikan bahwa membenarkan kejadian peristiwa penganiayaan dengan korban di kedua belah pihak, baik pihak pelapor, terlapor, juga mengalami luka bagian luka. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi-saksi untuk mengetahui motif para pelaku. Ya pemirsa, gara-gara ditegur saat pesta minuman keras, puluhan pemuda di Majalengka, Jawa Barat menganiaya perangkat desa. Akibat penganiayaan ini, 4 perangkat desa terluka di kepala dan juga perut. Dalam rekaman kamera pengawas, perangkat desa Gandasari Kecamatan Kaso Kandel, Majalengka dianiaya puluhan pemuda yang tengah pesta minuman keras. Penganiayaan terjadi setelah 4 orang perangkat desa meminta puluhan pemuda agar tidak pesta miras. Bukannya membubarkan diri, para pemuda yang pesta miras itu justru melukai 4 perangkat desa dengan senjata tajam. Akibat dianiaya, 4 orang korban terluka di kepala dan perut. Suherna, salah satu perangkat desa yang menjadi korban penganiayaan. Saya bersama rekan-rekan perangkat desa dan warga menegur orang yang sedang pesta miras, yang pada akhirnya yang ditegur itu malah justru menyerang kami, merasa tidak enak karena pesta. 2 orang yang menjadi pelaku utama penganiayaan perangkat desa telah ditangkap Satreskrim Polres Majalengka. Sejumlah barang bukti diantaranya senjata tajam dan botol minuman keras bekas disita polisi. Kemungkinan demikian, sehingga memang kita ketahui bersama kalau orang dalam kondisi dalam pengaruh minuman keras apapun bisa dilakukan, sehingga itu kita tahu bahayanya minuman keras seperti apa, yang tadinya berkeluarga, bersaudara, kalau sudah mabuk. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel Polres Majalengka dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Ya pemirsa, hindari kebiasaan mabuk-mabukan guna menghindari keributan yang berujung penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Selanjutnya pemirsa, polisi menangkap seorang pria yang mengaku bisa menggandakan uang goib dalam jumlah besar. Kita segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi.